Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 1 Februari tahun 2026 adalah hari Minggu biasa keempat. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, bab 2, ayat 3, dilanjutkan dengan bab 3, ayat 12 sampai 13. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, hai semua yang melakukan hukum-Nya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Dan Allah berfirman, di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, yang akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Mereka itulah sisa Israel. Mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Sebaliknya, mereka akan seperti kawanan domba yang makan rumput dan berbaring tanpa ada yang mengganggunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1, ayat 26 sampai 31. Saudara-saudara, coba ingatlah bagaimana keadaanmu ketika dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Namun apa yang bodoh di mata dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Tuhan. Tetapi Allah telah membuat kamu berada dalam Kristus Yesus, dan oleh Dia, Kristus telah menjadi hikmat bagi kita. Dialah yang membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Maka, sebagaimana tertulis dalam kitab suci, siapa saja yang bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimulai
Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12a. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan menjadi bahagia. Menjadi bahagia dalam hidup adalah dambaan setiap orang yang waras. Namun, di antara manusia ada pelbagai pengertian mengenai hidup bahagia. Ada yang menyamakan hidup bahagia dengan memiliki harta benda, kedudukan dan kuasa, serta menjadi terkenal atau populer, memiliki banyak teman baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ada juga yang menyamakannya dengan hidup senang dan nyaman, dengan menikmati pelbagai bentuk fasilitas dan kemewahan, serta bisa makan enak di restoran terkenal, sambil minum anggur mahal, menginap di hotel berbintang, dan melancong kemana saja sesuka hati. Untuk itu, ada juga pelbagai jalan dan usaha manusia untuk menjadi bahagia. Saudara terkasih, di tengah hiruk-pikuk manusia yang mencari kebahagiaan dengan caranya masing-masing, Yesus, Tuhan Pencipta dan Penyelamat umat manusia, memaklumkan makna kebahagiaan yang pantas untuk manusia dan jalan yang membawa semua orang untuk bahagia. Ternyata menjadi bahagia tidak dikhususkan bagi orang kaya, berkuasa, atau orang terkenal menurut ukuran dunia ini. Kekayaan atau kemiskinan tidaklah menjadi jaminan atau halangan untuk bahagia. Begitu juga hal berkuasa atau menjadi rakyat jelata serta menjadi terkenal
atau terpencil tidak menjamin atau menghalangi seseorang untuk hidup bahagia. Kebahagiaan sejati dan lestari bagi manusia tidak terdapat dalam hal menjadi konsumen atau penikmat, tetapi hidup sebagai pribadi yang dengan penuh semangat dan tekun serta tabah menjadi pelaku keadilan, kebaikan dan kebenaran serta cinta damai. Itulah orang yang berani dan bersedia hidup sederhana di dunia fana ini. Orang-orang yang milik pusakanya bukan emas, perak atau perunggu dan duit. Harta pusaka dan warisannya adalah Tuhan sendiri. Dia yang berkuasa menganugerahkan kepada manusia semua yang perlu, yang benar-benar adil, baik dan benar, serta bermanfaat bagi kebahagiaan manusia di hadiratnya. Saudara terkasih, dalam sabda bahagia, Yesus menunjukkan bahwa kebahagiaan hidup tergantung pada semangat dan sikap seseorang dalam bertindak dan berkelakuan, serta berelasi dengan barang duniawi dan sesama makhluk, serta sesama manusia, dan teristimewa dengan Tuhan. Yesus memaklumkan bahwa jaminan kebahagiaan ada dalam sikap dan semangat kita. Orang dapat menjadi bahagia ketika ia memandang semuanya dengan mata Allah dan bersikap terhadap semuanya dengan semangat Allah, serta mencintai dan menerima semuanya dengan hati lapang, seperti hati Allah sendiri. Orang berbahagia karena hidup, bergerak, dan ada di hadirat Allah. Di hadirat Allah, setiap orang akan menemukan sikap, semangat, dan cara hidup yang benar, adil, dan suci, serta baik hati. Kesadaran akan hadirat Allah dalam hidup membuat manusia dapat menjadi orang kaya yang baik dan benar, atau orang berkuasa dan orang terkenal yang baik dan benar. Demikian juga mereka yang menjalani hidup miskin, menjadi rakyat jelata, dan hidup terpencil secara baik dan benar, tidak akan dikecualikan dari menjadi bahagia. Hidup bahagia sebagai kerinduan dan harapan duniawi dan samawi menuntut semangat hidup untuk selalu mencari Tuhan, mencintai dan melakukan hukum-Nya. Kebahagiaan sejati dan lestari tidak dapat dibeli dengan kekayaan, dirampas dengan kuasa, atau ditarik dengan popularitas. Kebahagiaan sejati dan lestari menjadi jawaban dan anugerah Allah bagi mereka yang berjuang demi kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Mereka yang menjadi miskin dan berduka cita karena ketidakadilan, menjadi lapar dan haus demi kebenaran, serta dianggap bodoh karena berkorban demi cinta akan perdamaian. Di dunia ini, mereka bersedia jatuh miskin, dibenci, dianiaya dan difitnah, bahkan dianggap bodoh oleh mereka yang gila harta, haus akan kuasa, serta lapar akan pujian. Namun apa yang dianggap sederhana dan bodoh di mata para pecinta nikmat, kenyamanan dan kesenangan instan merupakan jalan mutlak yang ditunjuk oleh Allah
untuk membawa manusia menuju kebahagiaan yang bermartabat. Kebahagiaan menjadi buah pejuang kebenaran, keadilan dan kebaikan, serta cita yang tabah dan setia. Dengan semangat dan sikap hidup seperti itu, setiap orang dapat bersatu dan berada dalam Kristus. Bersama Kristus, setiap orang dapat menjadi benar, suci, dan kudus, sehingga pantas untuk hidup bahagia dan damai di dunia ini dan di akhirat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kebahagiaan yang tak dapat diberikan ataupun dirampas oleh manusia. Kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan untuk mereka yang lapar dan haus akan kebenaran dan keadilan serta cinta akan kesederhanaan dan perdamaian. Kita dipanggil untuk bahagia. Berjalanlah di jalan kebenaran dan keadilan, kobarkanlah cinta akan perdamaian, kuduskanlah diri dengan kesederhanaan hidup. Allah tidak akan membuat kita malu karena tabah dan setia menjadi orang benar, baik dan adil serta suci. Berbahagialah dalam segala keadaan karena bahagiamu dan harapanmu ada bukan pada emas dan perak serta duit, tetapi bahagiamu ada pada Allah Tuhanmu. Dia yang mencintai berkuasa menganugerahkan mahkota kehidupan dan semua yang perlu untuk kebahagiaanmu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.